Sufyan bin Uyainah rahimahullah, seorang ulama besar ini menyatakan, sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah parameter tertinggi, timbangan tertinggi. Segala sesuatu ditimbang dengan parameter beliau. Segala sesuatu ditimbang dengan standar beliau. Semua yang beliau lakukan dan semua yang ada dalam diri beliau itu semua parameter, baik akhlak beliau, sejarah kehidupan beliau, petunjuk beliau, itu semua parameter. Fama wafaqaha fahuwal haqq. Apabila sebuah hal atau sebuah sikap sesuai dengan apa yang ada dalam diri beliau, maka itulah kebenaran. Dan apa yang menyelisihi beliau, itulah kebatilan. Apa maksudnya Al-Imam Ibnu Jamah memasukkan riwayat ini ke dalam bab tersebut? Maksudnya, Al-Imam Ibnu Jamah ingin menjelaskan kepada kita bahwa kalau ingin mengikuti sunnah Rasul, ikutilah secara kafah, secara totalitas, jangan secara parsial. Sebagian orang ketika mengklaim mengikuti sunnah, itu hanya dari sisi penampilan. Walaupun penampilan bagus. Hanya dari sisi sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, sholat adalah ibadah terbaik di dalam Islam setelah syahadatain. Sholat bagus, tapi jangan hanya sholat. Karena semua dari beliau itu adalah parameter kebenaran. Selain sholat, zikir, penampilan, janggut misalnya, cingkrang, atau hijab, atau cadar, akhlaknya juga harus ikut Nabi SAW. Adabnya harus mengikut dan berkiblat kepada Nabi SAW. Itu baru mengikuti sunnah secara kafah, secara komprehensif. Jadi kalau sholat ngikuti Nabi, lisannya juga harus berusaha mengikuti Nabi SAW. Kalau hajinya, manasiknya, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian, pemilihan katanya juga harus mengikuti Nabi SAW. Manajemen emosinya juga harus mengikuti Nabi SAW. Nggak bapernya juga harus mengikuti Nabi SAW. Semua harus ngikutin Nabi, nggak boleh setengah-setengah. Itu maksud Sufyan bin Uyainah. Makanya kan akhlak beliau, sirah perjalanan beliau, gimana sih sirah perjalanan beliau di Mekah? Gimana beliau sabar ditimpukin, bayangkan, ditimpukin di Taif. Dan malaikat siap mengeksekusi itu penduduk Taif. Apa kata beliau? Nggak usah. Aku masih berharap semoga dari sulbi-sulbi mereka lahir generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Atau bisa begitu? Kita bisa begitu, ditimpukin nih. Ya Allah. Nah itu tuh dilatih hadirin. Gimana nggak dendaman? Gimana punya akhlak gampang maafin orang? Katanya kan sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi ini. Sunnah Nabi kan bukan hanya satu, bukan hanya dua. Ini sunnah Nabi. Bahkan ini sunnah Nabi yang merupakan usul ahlu sunnah wal jamaah. Sunnah Nabi yang merupakan prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Dan beberapa para ulama akidah ketika mereka masukkan akhlak ke dalam prinsip-prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ini bukan sunnah yang parsial. Masalah akhlak
Bukan masalah furu, tapi masalah usul. Atau kan sering dengar masalah furu, masalah usul. Masalah akhlak, masalah usul hadirin. Bukan saya mengatakan, Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Dan para ulama-ulama yang lain. Makanya beliau mengatakan, wa ya'taqidun ma'na qaulin Nabi SAW akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa kama qala. Ahlu sunnah wal jamaah sangat meyakini makna sabda Nabi SAW, orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Yang benar-benar yakin tuh bahwa akhlak yang mulia itu adalah parameter keimanan. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah, kalau kita mengaku mengikuti sunnah Nabi SAW, kita harus belajar adab. Ini masalah prinsip, masalah pokok. Dan di buku ini kita langsung dengar ucapan para imam. Ini udah bukan ucapan para ustadz, ini ucapan para imam. Imam yang diakui seluruh dunia. Jadikan Nabi sebagai kiblat, sebagai parameter. Dan jangan hanya dari beberapa ibadah aja. Jangan hanya dari beberapa penampilan. Khuluq, sirah, dan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam.